warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ruang Edukasi. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang sederhana dengan bintang tamu kali ini, yaitu Pak Nanang Suprayogi selaku akademisi dan dosen di Fakultas Psikologi. Tema yang kami angkat pada hari ini yaitu mengenai interaksi antara guru dan siswa. Langsung aja kita sapa Pak Nanang. Halo Pak Nanang. Halo Pak Uto. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Uto sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Mengenai tema kali ini Pak lumayan menarik ya, yaitu interaksi antara guru dan siswa. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana nih Pak mengenai interaksi antara guru dan siswa? Ya, terima kasih Uto ya. Memang ini adalah topik yang menarik untuk kita bahas ya. Guru dan siswa. Guru memang adalah pendidik yang memang bertugas untuk melakukan pendidikan pada anak didiknya ya, siswa. Nah, dalam hal ini guru berperan besar terhadap kesuksesan ya, keberhasilan dari pendidikan anak didiknya, siswa. Karena itu interaksi antara guru dengan siswa haruslah terjalin suatu interaksi yang menyenangkan, yang mensupport, yang mendukung perkembangan anak didik ya, dengan siswa. Jadi interaksi dengan guru dan siswa haruslah interaksi yang positif, yang menguntungkan, dan yang membangun ya, bagi perkembangan anak didik. Oh ya, betul banget tuh Pak. Apalagi kemarin semenjak pandemi itu peran guru seperti kurang karena siswa tidak bertemu langsung dengan guru, melainkan siswa bertemu secara virtual. Nah, kalau tanggapan Bapak sendiri bagaimana tuh Pak menjadi guru di saat mengajar secara virtual? Iya, baik. Pertanyaan menarik ya, karena memang saat ini mungkin masih ada beberapa sekolah yang menerapkan sistem pendidikan online ya, atau mungkin sebagian sudah masuk tapi sebagian lagi masih online atau yang disebut dengan hybrid ya. Bagaimana interaksi antara guru dengan siswa pada saat pembelajaran dilakukan secara online atau jarak jauh? Tetap saja bahwa walau secara fisik tidak bertemu ya, tidak bertatap muka secara langsung, namun dilakukan secara tatap maya atau online, interaksi antara guru dengan siswa haruslah terjalin suatu interaksi yang membuat siswa merasa dekat dengan guru, merasa seperti didukung, disupport ya untuk perkembangannya, sekaligus juga untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan ya yang tepat agar setiap anak itu bisa berkembang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi walau itu secara online ya, interaksi antara siswa dengan guru tetap terbina ya. Jadi jangan membuat interaksi menjadi terasa membosankan hanya karena misalnya dilakukan secara online tanpa ada variasi-variasi tertentu. Maka perlu ada kreativitas dari guru untuk menciptakan suatu interaksi ya, walaupun secara online tapi harus ada interaktif ya, harus ada interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kemudian hubungan antara guru dengan siswa tetap terjalin erat ya, diselingi dengan permainan-permainan, diselingi dengan humor-humor ya. Tidak harus selalu serius tentang pelajaran ya, karena pada diri manusia itu sebetulnya multi aspek ya. Ada aspek kognisinya, ada aspek emosinya, dan juga ada aspek psikomotor. Ketiga aspek itu ya, dalam berinteraksi antara guru dengan siswa harus semuanya disentuh ya. Guru tidak hanya sekedar menyasar aspek kognitifnya,
tapi juga harus menyentuh aspek emosi, juga aspek psikomotornya. Nah inilah kreativitas guru dituntut ya untuk bisa menyentuh itu semua. Oh iya, menarik sekali ya Pak. Jadi walaupun belajar secara virtual, namun peran guru untuk berinteraksi dengan siswa itu tidak boleh berkurang, harus tetap sama seperti pada saat pembelajaran di kelas. Nah, Yes. kalau dari Bapak sendiri, ada nggak sih Pak pengalaman-pengalaman unik atau yang tak terlupakan, atau ada cerita inspiratif yang menggambarkan interaksi antara guru dan siswa? Oke, ya baik. Ini menarik sekali ya. Saya ada satu cerita. Cerita ini sering saya dengar ya, dan memang menurut saya ceritanya bagus. Ada seorang anak, ini settingnya di SD ya. Seorang anak yang dia itu kelas 5 SD, yang ketika di kelas itu terlihat tidak punya motivasi untuk belajar, tidak semangat untuk menjawab pertanyaan, di kelas ngantuk, badannya tidak terawat, ya kucel ya, sepertinya dia malas gitu. Sehingga guru yang mengajar itu mengalami kesulitan ya untuk mencoba untuk membangkitkan semangatnya. Sudah berusaha untuk mengajar, untuk mendekati dia, tapi sang anak sepertinya memang sudah tidak mengalami motivasi untuk belajar. Kalau ada pertanyaan dia tidak mau menjawab, kalau ada tugas-tugas dia tidak mau mengerjakan, asal-asal. Nah, di nilai rapot pun akhirnya guru menuliskan apa adanya, memang anak tidak memiliki motivasi yang kuat, sepertinya tidak punya semangat untuk belajar. Nah, itu rapot yang kemudian ditulis oleh guru pada anak tersebut. Suatu hari si guru membaca catatan rapot anak tersebut dari mulai kelas 1 hingga kelas 4. Dan dia sangat terkejut. Kenapa? Pada rapot kelas 1, dia membaca bahwa ditulis anak tersebut adalah anak yang periang, anak yang ceria, cerdas, dan aktif bertanya. Wah, ini kan tidak sama sekali terlihat di kelas ketika saya mengajar saat ini. Dia jadi penasaran, ini tidak mungkin kalau dia anaknya ceria. Buktinya sekarang dia tidak sama sekali ceria. Dia malas-malasan. Dia tidak punya semangat. Akhirnya dia buka catatan kelas 2. Catatan di kelas 2 ternyata agak berbeda dari catatan kelas 1. Ditulis di situ, anak ini sering mengalami keterlambatan karena ibunya mengalami sakit. Dia harus sering merawat ibunya yang sedang sakit. Kemudian dia semakin penasaran, dia buka catatan ketika kelas 3. Di kelas 3 dia membaca bahwa anak ini ternyata mengalami kesedihan yang sangat karena ibunya sudah meninggal dunia. Sang guru menjadi semakin merasa penasaran, dan di situ ada perasaan kasihan ya, sekaligus juga merasa iba ya terhadap anak didik kelasnya. Sang guru semakin penasaran dan dia buka di catatan kelas 4. Apa yang dia baca di catatan kelas 4? Ternyata dia tidak di dalam catatan tersebut dia tidak lagi semangat belajar karena dia merasa sangat kehilangan dari ibunya ya, karena ibunya sudah meninggal dunia. Sang guru kemudian menghela nafas dan dia berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk anak didikku ini. Esok paginya ketika sedang istirahat, sang guru kemudian memanggil anaknya dan kemudian bertanya, "Nak, ibu kamu sudah meninggal dunia ya?" "Iya Bu." "Kamu merasa sedih ya dengan kehilangan ibumu?" "Iya Bu, saya sangat sedih." "Baik, Ibu guru sangat paham
atas perasaan yang kamu alami saat ini. Dan Ibu Guru juga melihat bahwa sepertinya kamu mengalami kesulitan untuk belajar. Iya Bu, saya susah untuk belajar, untuk konsentrasi, karena saya masih kepikiran terus dengan ibu saya. Sang guru kemudian bertanya, begini, bagaimana kalau seandainya anggap saja saya ini adalah sebagai ibumu di sekolah. Maksudnya bagaimana? Kamu kan saat ini sering mengalami kesulitan untuk belajar, sering mengalami tidak paham dengan pelajaran. Jadi setiap selesai pelajaran, Ibu Guru sebetulnya masih tetap bekerja di sekolah ini sampai sore. Bagaimana kalau kamu ya setelah selesai pelajaran tidak usah pulang dulu, nanti belajar sama Bu Guru di kelas. Nanti Ibu Guru akan ajarin, akan kasih tahu pelajaran yang kamu memang masih belum mengerti. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai juga, ya. Bagaimana? Mendengar tawaran tersebut, sang anak merasa senang karena dia seperti mendapatkan kasih sayang, perhatian dari ibunya yang dulu ya selalu dia peroleh pada saat ibunya masih hidup. Dengan perasaan yang terlihat senang dan gembira, sang anak kemudian menganggukkan kepala. Baik Bu, besok saya akan belajar dengan ibu. Nah, esok harinya setelah selesai pelajaran, kemudian si anak tetap tinggal di sekolah, belajar dengan bimbingan, dengan bantuan wali kelasnya, guru tersebut. Terus hingga kemudian lama-kelamaan terjadi perubahan yang luar biasa. Sang anak yang tadinya tidak mau bertanya di kelas, dia kemudian ada keberanian untuk mengangkat tangan dan bertanya. Sang anak yang tadinya tidak mau mengerjakan tugas, dia sudah menunjukkan ada kesemangatan untuk mengerjakan tugas. Sang anak yang tadinya mendapatkan nilai selalu di bawah rata-rata, saat ini nilainya sudah mulai membaik, dan bahkan lama-kelamaan dia sudah menunjukkan sebagai anak yang kembali seperti pada saat dia kelas 1 dulu, ceria, aktif, dan bersemangat. Hingga kemudian si anak itu naik kelas 6, dan di kelas 6 nilainya semakin menunjukkan prestasi yang sangat memuaskan. Luluslah si anak tersebut dari sekolah SD, dan dia melanjutkan pendidikan di SMP dan di SMA. Sang guru sudah lupa dengan anak tersebut, hingga kemudian suatu hari dia mendapatkan ada surat yang setelah dia baca ternyata surat tersebut dari sang anak yang dulu dia ajar ketika kelas 5. Di surat tersebut dia menuliskan bahwa terima kasih Bu Guru atas dukungan, atas bimbingan, perhatian Bu Guru pada saat kelas 5 dulu. Saya sekarang sudah berhasil mendapatkan beasiswa untuk saya berhasil lulus dari SMA dan berhasil mendapatkan beasiswa untuk masuk perguruan tinggi. Nah, suratnya sederhana tapi membuat guru tersebut merasa sangat berbahagia karena apa yang dia lakukan saat itu ternyata masih tetap membekas di hati anak. Dan selanjutnya setelah waktu berlalu 5 tahun berikutnya, sang guru tersebut menerima kembali surat dari muridnya. Di dalam surat tersebut dituliskan bahwa terima kasih Bu Guru, saat ini saya sudah lulus kuliah di bidang kedokteran dan saya akan praktek untuk mendapatkan profesi kedokteran. Saya masih ingat akan bimbingan Bu Guru pada saat saya kelas 5 dulu. Kalau bukan Bu Guru yang menjadi guru saya saat itu, mungkin saya tidak bisa menjadi orang saat ini, seperti yang saat ini. Dan
Di 5 tahun berikutnya, sang guru tersebut kembali menerima surat dan isinya sangat menyentuh hati. Ternyata si anak tersebut sudah lulus kedokteran dan hendak menikah. Dan di dalam surat tersebut dia menuliskan, "Ibu guru, terima kasih atas bimbingan Bu Guru saat saya dulu di SD, dan karena bimbinganmu, kini aku sudah lulus, sudah berpraktek menjadi dokter, dan aku akan menikah. Izinkan saya mengundang Bu Guru untuk menjadi orang tua yang duduk di kursi pelaminan." Ya, itu cerita yang sangat luar biasa. Ternyata interaksi antara guru yang walaupun seharusnya adalah interaksi yang hanya akademik saja, namun yang dilakukan oleh guru, dia tidak hanya melakukan interaksi akademis, tapi ada interaksi psikologis, interaksi emosi, dan semua dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan begitu membekas pada diri si anak, dan dia terus mengingat bahkan sepanjang hayat. Ya, itu cerita yang semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita pendidik dan juga bagi kita semua ya dalam rangka mendidik anak didik kita. Begitu Uto. Iya Pak, menarik banget ya Pak, sangat menyentuh gitu ya Pak dari cerita tadi. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, tadi ada gangguan sedikit dari device-nya. Tapi saya menyimak dengan jelas banget gimana tadi cerita yang Bapak sampaikan. Terus kita banyak banget bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Karena yang sering saya dengar ya Pak, saya pribadi, kalau misalnya orang tua kita di rumah itu adalah orang tua kandung, tetapi kalau misalnya orang tua kita di sekolah adalah guru kita, betul ya Pak? Iya. Dan juga satu orang guru itu mungkin tidak bisa mengingat banyaknya murid-murid, ribuan murid yang pernah diajar, tapi banyaknya murid itu akan selalu mengingat siapa guru yang pernah mengajarkannya. Betul ya Pak? Ya, tepat sekali. Dan sering terjadi bahwa guru itu sudah lupa akan kebaikan-kebaikan yang dia tanamkan pada anak didiknya. Namun murid tidak akan lupa akan kebaikan yang sudah dilakukan oleh guru-guru terhadap mereka. Sehingga suatu saat bisa saja terjadi ada seorang guru yang sudah pensiun, yang sudah lanjut usia, kemudian tiba-tiba disapa oleh orang sangat hebat, oleh orang yang punya jabatan luar biasa, dan ternyata dia adalah muridnya ya ketika di sekolah dulu. Dan bisa dibayangkan ternyata sentuhan, didikan guru dengan interaksi pada anak yang sedemikian positif tersebut bisa menjadikan si anak didik menjadi orang yang hebat seperti yang saat itu terjadi. Nah, jadi interaksi antara guru dengan siswa memang harus tercipta suatu interaksi yang positif, yang sehat, yang membangun. Anak adalah anak, dengan nature-nya anak, dengan fitrahnya anak, ada sisi-sisi di mana anak belum tahu, sehingga mungkin dia berperilaku ya tidak sesuai dengan harapan. Namun itulah tugas dari guru, bagaimana mendidik anak sebaik mungkin, sehingga kemudian anak yang tadinya tidak perform, dengan sentuhan, dengan didikan, dengan interaksi guru pada anak dengan yang positif, anak bisa berubah menjadi lebih baik dan bisa berprestasi. Betul banget Pak, menarik banget pembahasan kita kali ini ya Pak. Oke, ya. Nanti mungkin kita akan berbincang-bincang lagi sama tema menarik lainnya ya Pak. Oke, ya. Semoga dari cerita tadi teman-teman yang nonton nanti bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari cerita tadi.
Ya, Oke, makasih banyak ya Pak Nanang atas terima waktunya. kasih. Terima Semoga kasih Uto. bertemu kembali. Eh, Di Mohon pertemuan maaf berikutnya. apabila ada kesalahan dari saya ya Pak. Ya, Terima kasih. oke, no problem. Okay. Saya tutup ya Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.